Karno tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Inggit Kinarsih. Keduanya resmi bercerai pada tahun 1943. Selanjutnya, Bung Karno menikahi Fatmawati dengan cara yang unik. Saat itu, keduanya menikah dengan cara perwalian. Bung Karno saat itu berada di Jawa dan Fatmawati berada di Bengkulu. Fatmawati menikah dengan wakil Bung Karno, yaitu Obseter Sarjono, pada tanggal 1 Juni tahun 1943. Setelah prosesi pernikahan itu, Fatmawati dibawa ke Jakarta. Setelah menikah dengan Soekarno, menjadi ibu negara merupakan peran yang sangat berat dan penting bagi Fatmawati. Ia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan berpisah dari Bung Karno untuk menghindari penangkapan. Selama masa memperebutkan kemerdekaan, Fatmawati berperan ganda. Selain sebagai ibu negara, ia juga berperan dalam menyiapkan dan memberikan ransum untuk pejuang di pasukan terdepan pertempuran. Tidak saja urusan makan, Fatmawati kerap juga menjadi orator ulung untuk menyemangati rakyat dan pejuang merebut kemerdekaan. Kepiawaian berorasi Fatmawati ini membuat Bung Karno makin bangga dan mencintai Fatmawati. Bahkan saat pasca kemerdekaan, ia juga dikenal pandai menjalin hubungan dengan para kepala negara pada level internasional. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Fatmawati mendapatkan tugas untuk menjahit bendera merah putih. Sejumlah kutipan Fatmawati yang cukup heroik ditulis oleh Bondan Winarno, terbitan tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu, kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih, kata Fatmawati. Ia menghabiskan waktunya menjahit bendera besar itu di ruang makan dengan kondisi fisik yang cukup rentan. Jadi saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja. Sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit, katanya. Fatmawati baru menyelesaikan jahitan bendera merah putih itu dalam waktu 2 hari. Bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter itu akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera yang dijahit Fatmawati itu menjadi bendera pusaka hingga saat ini. Keberadaan bendera pusaka itu berawal dari rencana seorang perwira Jepang bernama Shimizu untuk memenuhi janji kemerdekaan dari Jepang bagi Indonesia. Ia merupakan kepala bagian propaganda Gunsue Kanbu atau pemerintah militer Jepang di Jawa dan Sumatera. Shimizu memosisikan diri sebagai orang yang pro-Indonesia. Sikap pro-Indonesia Shimizu merupakan skenario yang ia mainkan sebagai kepala barisan propaganda. Saat Bung Karno berkunjung ke kantor Shimizu di Gunsei Kanbu, sekarang menjadi kantor pusat Pertamina di Jakarta Pusat. Shimizu menginstruksikan anak buahnya bernama Khairul Basri agar mencari rumah untuk Bung Karno. Khairul pun melakukan pencarian dan menemukan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini. Rumah itu yang menjadi tempat bagi Fatmawati menjahit bendera merah putih sesuai permintaan Shimizu. Waktu itu sulit mendapatkan bahan kain untuk membuat bendera dengan ukuran yang besar. Rakyat saja menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan karung atau goni. Situasi itu disebabkan oleh kelangkaan tekstil. Pada akhirnya, Shimizu menginstruksikan seorang perwira Jepang mencari kain merah dan putih untuk diberikan kepada Fatmawati. Sang perwira yang ditugaskan berhasil membawa 2 kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. 2 kain itu diperoleh dari sebuah gedung di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, dan diantarkan oleh Khairul ke Pegangsaan.
Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri hingga tahap akhir. Perjuangannya menjahit 2 kain katun halus itu menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan tetesan air mata itu kini menjadi bendera pusaka sekaligus simbol nasionalisme yang selalu dibentangkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dan ke depannya.